Haleluya, puji Tuhan, sebuah kehormatan bagi saya bisa kembali melayani saudara GSJS Family di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini, Shalom GSJS. Bisa lebih semangat lagi, Shalom GSJS. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Yang bangga punya Tuhan Yesus boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan lebih muda malam ini, bilang saudara. Kamu kelihatan lebih muda malam ini. Thank you so much Pastor Andrew Gunawan untuk invitationnya dan GSJS Family. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Cukup kiri kanan salamnya saudara, gak usah sampai belakang. Masa belakang gak khotbah-khotbah kita saudara. Keluarkan pulpen dan catatan saudara, kita akan belajar di sesi ini. Saya beri judul khotbahnya adalah berkat di balik pertobatan. Apa judulnya saudara? Berkat di balik pertobatan. Saya absen dulu guys. Siapa yang mau berkat? Oh kalau gak ada yang angkat tangan pulang aja saudara. Siapa yang mau berkat besar? Siapa yang mau diberkati berlimpah-limpah? Siapa yang mau besar banget? Sekarang pertanyaannya siapa yang mau sungguh-sungguh bertobat? Nah, lu di sini dong angkat tangan loh. Di luar belum tentu saudara kan. Nah hari ini kita akan belajar, saya pendeta yang percaya bahwa ketika kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Berkat itu bahkan gak usah didoakan, yang setuju bilang amin. Karena saya percaya banget firman Allah berkata tetapi carilah dahulu dan maka akan. Banyak orang Kristen cuma ingat bagian belakangnya. Semua ditambahkan. Orang Kristen lupa bahwa yang paling terdepan berkat adalah hasil dari ketaatan kita. Berkat adalah hasil dari kesungguhan kita. Berkat itu gak perlu dicari kalau saudara ikut dalam agendanya Tuhan. Katakan yes. Berkat itu gak usah dikejar karena saya pendeta yang percaya orang Kristen, bukan orang Kristen lebih tepatnya orang yang cinta Yesus gak usah kejar berkat tapi berkat yang kejar dia. Bilang amin. Apa ayat di firman Allah berkata kebajikan dan kemurahan akan senantiasa mengikuti aku. All the days of my life. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka berkat dari surga seperti gelombang laut yang tak putus-putusnya. Katakan amin. Kalau saudara cinta Tuhan, kalau ibadah gak perlu didorong-dorong. Baca Alkitab gak perlu dipaksa-paksa. Berdoa gak perlu diinget-ingetin. Nyembah gak perlu. Ada banyak orang doanya malam-malam, aminnya pagi-pagi. You know what I mean? Makanya saya pendeta yang percaya, saudara kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, cinta Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama, tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Amin doang di sini. Karena saya pendeta yang percaya kalau anak Tuhan menyenangkan hati Bapa. Sama seperti istri saya. Kalau dia menyenangkan hati saya, maka dompet pun mengalir. Amin ibu-ibu. Banyak ibu-ibu suami pulang udah capek minta ampun, gak pakai shalom langsung, "Pah, mana?" Bu, gak begitu cara mainnya bu. Suami pulang kasih dulu kopi, kasih pisang, ibu-ibu bilang amin dulu. Ini saya belum khotbah nih, baru pembukaan. Kasih pisang, kasih kopi, kasih air hangat. Habis sudah dia kenyang baru minta duit. Kalau dia gak kasih bilang, "Pak kopinya tadi sianida." Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkat hidup di balik pertobatan. Yoel 2, 18 sampai dengan ke-27. Kitab Yoel 2, 18 sampai dengan ke-27. Saya baca ayat yang ke-18, saya baca ayat yang ke-19, demikian seterusnya. Yang siap diberkati dan yang semangat sama-sama bilang sama saya, dahsyat Tuhan itu. Bilang kiri kanan saudara, lo serius. Bilang lo serius. Bilang sama yang baru ngomong, lo jangan ngomong doang, bilang. Karena bangkunya empuk nih. AC-nya dingin nih. Apalagi gelap-gelap begini nih. Ada orang yang datang ke gereja karena macet di luar. Aduh macet banget lagi, merah nih. Udah deh, ada si Gideon di atas. Udah duduk paling pojok lagi. Mohon maaf yang di pojok. Dia duduk begini, tangan begini. Hanya dekat Allah saja. Rasa tenang hatiku. Dia bangunnya besok pagi. Mari sama-sama kita lihat firman Allah. Saya baca 18, saudara baca 19, demikian seterusnya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan dia belas kasihan kepada umatnya. 19 saudara silakan.
Saya terakhir di sini nggak ada Aqua, sekarang ada 6 di sini saudara. Emang GSJS ini mantap, pelipat gandaan. Artinya yang kedua tepuk tangan dulu, itu Pastor Henry tepuk tangan itu pasti. Pokoknya saya diundang pertama kali yang jadi yang handle saya, Pak mau minum apa? Itu pertanyaan pertama. Pak mau minum apa? Saya bilang minum apa aja. Ada air zam-zam di sini saya bilang. Ada 6, dulu 1 pun tidak ada. Memang GSJS ini belajar dari kesalahan ya Pak. Yang datang dari utara akan kujauhkan daripadamu dan yang akan kusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. 21 silakan. Jangan takut, kau takut bacanya. Bersorak-soralah dan sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara, pohon anggur memberikan kekayaannya. 23 lebih semangat lagi dong, hai. Bersorak-soralah dan karena Tuhan Allahmu sebab telah diberikan kepadamu dengan dan diturunkannya kepadamu dan hujan pada apa? Seperti apa? Dahulu kala tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. 25 lebih keras lagi, aku akan oleh belahang pindahan, belahang pelompat, belahang pelahap, belahang penggerip tentaraku yang besar. Ayat yang ke-26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Jadi gemuk itu Alkitab bias saudara. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 27, semangat baca dengan semangat 45 sampai urat di leher kelihatan. Siap? Yang gak siap pulang gak diberkati. Yang baca keras-keras pulang diberkati. Yang paling gampang suruh jemaat saudara. 3, 2, ya kamu. Bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Yang terakhir, umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk colek kiri kanan saudara. Jangan takut bos, bilang sama yang baru ngomong, kalau Tuhanmu bukan Yesus maka kau harus takut, bilang. Jangan lihat saya ngomong. Kalau Tuhanmu bukan Yesus maka engkau harus takut. Berkat di balik pertobatan. Ayat ini ditulis di latar belakang bangsa Israel mengalami kelaparan. Bangsa Israel mengalami masalah. Seringkali masalah dipakai Tuhan sebagai tanda bahwa cuma 2 kemungkinan. Mendewasakan dan mengingatkan kita. Ada kalanya ada banyak orang yang bertobat karena masalah. Ada banyak orang yang bertobat karena sakit penyakit. Ada banyak orang yang bertobat karena Tuhan izinkan diproses. Ada kalanya masa sukar mengingatkan kita manusia, dia Tuhan. Ada kalanya masa yang tidak menyenangkan mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Sehebat apapun saudara, sekaya, Pak Pendeta saya kaya banget, 7 turunan, 8 tikungan, 9 putar balik. Bagi saya uang bukan masalah buat keluarga saya, buat saya masalah. Tuhan janji ketika saudara hidup dalam pertobatan. Tuhan janji ketika saudara hari ini, saudara yang hari Minggu ibadah dan hari Rabu saudara bilang, daripada gue jalan-jalan gak jelas, daripada gue bengong-bengong gak jelas, daripada gue nongkrong-nongkrong gak jelas, mendingan ke GSJS cari ibadah. Kebetulan yang khotbah boyband Korea. Amin. Ayo dong, kalau buat dosa bisa mati-matian. Kalau buat dosa gak mikir uang. Kalau buat manusia rela gak tidur. Kenapa buat Tuhan hitung-hitungan? Woi, lapet. Halo? Ada banyak orang kalau buat orang aja. Buat pacarnya aja. Oh, pacarnya bilang sayang jemput aku. Belum nyampe WA-nya udah sampai dia. Halo? Ada orang kalau nonton bola, apalagi sekarang nanti malam Inggris Belanda. Gak, gue gak nanya. Apa yang lo jawab? Emosi jadi gue hari ini. Ada orang kalau buat bola aja gak tidur. Gak tidur. Kalau perpanjangan waktu seru nih. Bisa 3 jam. Giliran pendeta khotbah lamaan dikit. Bosen nih pendeta. Giliran MC bilang masih kuat muji Tuhan. Enggak. Ada sukacita udah hilang. Halo.
Halo, kalau buat gereja aja, telat aja jadi kebiasaan. Ibadah jam 7, nyampe setengah 8. Ada yang lebih hebat lagi, ibadah jam 7, nyampe 2 berkat. Coba kalau kau naik pesawat, coba kalau kau bioskop. Gak pernah kau telat. Makanya gak heran hidupmu biasa-biasa aja. Makanya gak heran hidupmu kalah terus. Kayak hidupmu gagal terus. Kenapa? Karena kalau buat Tuhan, kamu main-main. Karena buat Tuhan kamu sembarangan. Sama gereja kok main-main. Kalau beli barang aja gak pikir duitmu. Kalau kasih persembahan hitunganmu tajam. Saya gak peduli sama persembahan saudara karena gak masuk ke kantong saya. Terus saya mau bilang sama saudara. Ubah prioritasmu. Selalu tempatkan yang terpenting di atas. Tuhan yang terpenting. Rumus hidup ini kalau Tuhan nomor 1. Maka nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 akan Tuhan urus. Amin. Saya bantuin. Memang rada-rada orang tell me banyak di sini memang. Bilang kiri kanan saudara, lu pakai otak, lu pakai otak. Mari kita akan belajar apa janji Tuhan. Janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan itu ajaib. Amin. Saudara percaya mana janji Tuhan apa janji manusia? Di zaman yang edan ini. Ada orang bilang, waduh Pak Pendeta, dolar naik Pak, saya pusing. Saya tanya, kamu punya dolar? Gak punya. Pantas lo pusing. Janji Tuhan. Manusia bisa berubah. Tapi tidak dengan Tuhan. Kalau dia janji orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ayat itu berlaku ribuan tahun yang lalu dan tetap berlaku hari ini. Kenapa saya melayani Tuhan habis-habisan all out? Kenapa Pastor Andrew melayani Tuhan habis-habisan all out? Kenapa? Jangan tanya saya, tanya dia. Karena we know for sure. We know for sure. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah berhutang. Habis-habisan itu buat Tuhan. Itu yang amin dua masuk surga tiba-tiba. Habis-habisan itu buat Tuhan bos. Merendah itu buat Tuhan bos. Merendahkan dirimu itu buat Tuhan. Mohon-mohon itu ke Tuhan bos. Jangan ke manusia bos. Ada orang manusia tolong dong. Tolong dong. Tuhan bilang dari surga. Kan bosnya aku bukan dia. Halo. Bedakan pemberi. Bedakan saluran berkat sama pemberi berkat. Bedakan bos. Bedakan bahwa manusia hanya dipakai Tuhan menjadi salurannya. Tapi sumber berkatnya tetap Tuhan. Yang perlu kau jilat Tuhan bos. Halo. Yang perlu kau cari muka Tuhan bos. Halo. Yang perlu kau sembah sediakan waktu siapa? Bukan berarti kita perlu jilat Tuhan. No. Tapi maksud saya sederhana. Ada banyak orang lebih takut sama bosnya daripada sama Tuhannya. Mari kita akan belajar pada malam hari. Tadi belajar gak mulai-mulai. Ayat yang ke-18 sama-sama kita baca ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Ya Tuhan. Karena tanahnya dan ia apa? Janji Tuhan bagi mereka yang hidup dalam pertobatan. Bagi mereka yang berbalik. Ada orang saking khotbahnya semangat. Mari bertobat kembalilah 360 derajat. Itu yang pintar ketawa. Yang kurang makan. 360 derajat. Sama dong. Saya pernah khotbah para persekutuan waria yang baru bertobat. Ini beneran. Warianya kalau khotbah MC bilang ada shalom. Yang datang jawab ember. Kita bilang aduh astaga. Saya selama khotbah waria-waria lihat saya sampai gigit bibirnya. Ada kesaksian, haleluya, puji Tuhan. Dulu saya mangkal di Taman Lawang seminggu 7 kali. Semenjak kenal Yesus hanya seminggu 2 kali. Itu bukan bertobat bos, kurangin dosis. Janji Tuhan bagi mereka yang hidup dalam pertobatan. Yang pertama, janji Tuhan adalah memperoleh perhatian penuh dari Allah. Allah menjadi cemburu karena tanahnya. Dan menjadi belas kasihan kepada umatnya. Dicuekin sama orang aja bosennya, capeknya minta ampun. Dicuekin sama bos aja, capeknya minta ampun. Dicuekin sama sahabat aja, gak enak. Bisa bayangin gak kalau Tuhan cuekin kita? Selesai. Kalau Tuhan bahasa Ibraninya bohwat.
Oh Tuhan lihat kita, serah lu deh. Serah urusan lu deh. Selesai. Tapi orang yang hidup dalam pertobatan, ada Alkitab katakan memperoleh, Tuhan menjadi cemburu kata Alkitab karena tanahnya. Dan yang menjadi belas kasihan kepada umatnya. Orang yang bersungguh hati mencari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan prioritas dalam hidupnya. Orang yang hidupnya tujuannya, kita suka nyanyi lagu kan, lagunya kita suka bilang bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus menjadi berkat. We know kita kalau nyanyi paling gampang. Tapi kenyataannya bahwa orang dalam hidup kita tahu hidup ini sementara tapi masih pahit, masih benci, masih hidup dalam dosa. Kita tahu dunia ini sementara tapi kita terus fokus kepada dunia ini. Alkitab mengatakan orang yang hidup dalam pertobatan memperoleh perhatian penuh dari Allah. Bisa bayangin gak kalau Tuhan perhatian sama saudara? Bisa bayangin gak kalau yang punya bumi ini, kali langit dan bumi yang tak berawal dan yang tak berakhir memusatkan perhatiannya sama saudara. Oh dahsyat hidup saudara. Luar biasa hidup saudara. Berkat dari Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saudara. Saudara akan naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang saudara kerjakan diberkati berhasil. Katakan amin. Jika perkenanannya turun atas saudara. Sama-sama bilang sama saya. Oh Tuhan berkenan sama saudara apa? Oh Tuhan berkenan sama saudara apa GSJS? Yes, amin. Saudara baru ada di hati, Tuhan sediain. Amin. Makanya saya percaya berkat itu gak usah banyak-banyak, yang penting pas. Pas mau beli mobil, pas ada duitnya. Itu yang amin-amin gak punya mobil itu. Pas mau beli rumah, pas ada uangnya. Berkat, saya mau bilang sama saudara. Memperoleh perhatian penuh dari Allah. Allah berbelas kasihan. Saya hidup ini yang paling gak enak kalau dicuekin. Saya dicuekin sama istri saya aja udah malas minta ampun. Saya pulang istri saya cuek. Sayang, jangan panggil sayang. Han, jangan panggil hani, hantu. Anak saya janji pulang gak malam sama dia, namanya Geni Saret, Benjamin Simanjuntak. Saya bilang sama dia, Geni papa gak pulang malam, karena satu dengan lain hal saya pulang malam. Saya pulang malam sampai di rumah, anak saya kalau ngambek persis drama Korea. Papa jahat. Saya bilang belajar dari mana lontong ini? Saya pulang ke rumah, Geni, saya peluk, jangan peluk-peluk. Gene ini papa, ini bukan papa Gene. Dia ngadep begini. Gene, jangan ngomong-ngomong sama Gene. Gene ini coklat mana? Diperhatikan sama Tuhan. Siapa yang mau diperhatikan sama Tuhan? Saya percaya hari ini engkau yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika engkau tadi menyembah Tuhan. Di surga Tuhan lihat saudara melompat. Di surga Tuhan melihat saudara angkat tangan. Tuhan bilang begini sama malaikat. Cut! Maksudnya malaikat. Cut! Malaikat bilang. Siap bos. Itu tuh. Yang kemari. Naik angkot 3 kali. Itu tuh yang rumah kontrakannya mau habis. Kasih dia. Yang amin-amin kontrak itu dia. Kasih apa bos? Ada berapa di gudang? Ada banyak. Kasih buat dia semua. Hidup ini paling gampang. Cari Tuhan. Cintai Tuhan. Pertumbuhan itu urusan Tuhan. Bagianmu melakukan bagianmu dengan setia. Gak usah pusingin bagaimana tokomu rame. Just do your best. Gak usah pusingin bagaimana engkau promosi. Promosi dari Tuhan. Bagianmu minta sama yang bisa kasih promosi. Kita fokus sama buahnya. Padahal yang terpenting bagi kerajaan surga adalah akarnya. Kita fokus sama berkatnya. Padahal bagi kerajaan surga yang terpenting adalah sang sumber berkatnya. Kalau saudara beres sama sumber berkatnya, gak usah khawatir. Berkat dengan sendirinya turun dalam hidup saudara. Amin saudara. Ubah paradigma saudara. Cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Jadikan dia yang the most, the number one, the priority, the top priority. Bangun pagi yang pertama kali kau buka bukan HP-mu, tapi Alkitab-mu. Bangun pagi yang kau sapa pertama kali bukan keluargamu, tapi Tuhanmu. Mau tidur kau bilang kamsya sama Tuhanmu. Dalam hidup ini setiap hari jadikan dia yang terutama, yang terpenting. Maka yang penting bagi hidupmu Tuhan sediakan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua ayat yang ke-19 dan ke-20.
Ini orang Kristen paling suka bagian yang kedua ini. Ayat yang ke-19 dan ke-20. 3, 2, 1. Ya Tuhan. Sesungguhnya aku akan apa? Dan aku tidak akan apa? Ayat yang ke-20. Yang datang dari utara itu akan. Dan yang akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut. Barisan belakangnya ke laut. Barat, maka bau busuknya apa saudara? Akan naik sebab ia melakukan apa saudara? Perkara yang besar. Sama-sama bilang sama saya, di dalam hidupku. Belum semuanya, di dalam hidupku. Allah sedang melakukan perkara yang besar. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan untuk iman saudara. Saudara percaya perkara yang besar Tuhan sedang sediakan? Saudara percaya perkara-perkara gagah perkasa Tuhan sedang berikan? Saudara percaya saudara akan melihat apa yang mulut saudara doakan? Saudara akan percaya bahwa hidupmu penuh dengan kebaikan Tuhan? Katakan amin. Kita mengatakan Tuhan akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak. Kamu akan kenyang memakannya. Kamu tidak akan lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang dari utara akan kujauhkan daripadamu. Yang dari timur negeri kering akan kuusir. Barisan mukanya ke laut. Bicara apa? Pemeliharaan Allah. Bicara apa? Pemeliharaan Allah. Kalau Allah pelihara saudara, don't worry. Firman Allah berkata di musim kering sekalipun daunnya tetap hijau. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Karena dia merambat kepada. Ada orang apa enggak di sini? Kan tinggal dilanjutin kepada. Gak mungkin kepada Dora. Kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Hei, saya punya 2 orang anak. Nggak nanya saya kasih tahu. Anak saya kalau tengah malam nangis. Nggak gitu saya nangis ya sekarang. Itu mungkin anaknya Pastor Andrew. Lihat Pastor Andrew sekarang kan. Mukanya suka ngantuk. Karena tiap malam siaga. Suami siaga. Siap antar jaga. Anak saya butuh apapun dari lantai atas dia teriak. Papa! Kebetulan rumah kami 20 lantai. Orang kaya. Lebarnya 5 hektar. Mobil ada 2 juta. Ini Pak Alvin, dia pengusaha mobil, ambil dari saya. Ini gedung punya saya. Nah, memang iman sama gila beda tipis. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Hidup saya, latar belakang saya, orang miskin Pak. Bukan lagi miskin, kismin. Ini miskin, ini kismin. Tapi mama kami 6, bukan mama saya 6 maksudnya. Ini biar jelas dulu nih. Gila mamanya 6, gila bagaimana nih. Mama saya 1, anaknya 6. Anaknya 6. Mama saya SD aja gak lulus. Tapi 6-6-nya Tuhan pelihara. Gak kekurangan. Kalau saya mau cerita bagaimana Tuhan pelihara saya gak bisa-bisa. Saya menikah sama istri saya ini tahun ke-7 kami menikah. Saudara, kami menikah semenjak 2000 tahun yang lalu. Anak saya 2. Ingat banget ketika menikah sebagai laki-laki Batak. Istri saya kasih daftar kita menikah ditanya gini, sayang gimana pernikahan? Gimana biaya pernikahan? Mau bagi 2 atau gimana? Wih, laki-laki Batak saya bilang saya aja yang bayar. Tapi pas dia hitung angkanya, dikasih totalnya, saya bilang boleh bagi 5 gak? Nikah mahal bos. Wah, dia bilang angkanya, saat angkanya, terpujilah nama Bapa Putra Roh Kudus sekali ke langit dan bumi. Saya pendeta, pantang minta-minta, pantang. Pendeta punya kehormatan, gak boleh begini. Pendeta harus begini. Kalau di sini konser, di sini berkati. Ada yang, Jadi nggak ada WA jemaat. Shalom, saya mau nikah nih, tolong dibantu dong, nggak ada. No, ini kehormatan, ini kehormatan. Saya percaya anak Tuhan tidak kekurangan. Makanya saya selalu bilang, kalau butuh minta sama Tuhan. Amin. Minta sama siapa? Tuhan. Nanti Tuhan bisa kirim orang. Ada burung gagak kok datang. Dan bayarnya pakai termin.
Nikahnya pakai termin. Tuhan baik loh. Setiap kali harus bayar, ada aja berkatnya. Ada aja. Ada aja. Kami beli rumah, DP-nya ada. Cicilan sudah mau tahu berapa? 25 tahun. 25 tahun. Ada jemaat maju, Pak Pendeta terima kasih. Berkat doa Pak Pendeta rumah saya udah lunas. Saya bilang sama Tuhan, ini lunas Tuhan. 5 tahun Tuhan. Bayangan saya nanti rumah lunas Tuhan so datang, aku datang kata Tuhan. Nah baru lunas datang dia. Iya, tak istri saya. Tapi Tuhan mau tahu, dalam tempo setahun lunas. Dan hebatnya apa? Enggak begini bos. Hebatnya apa? Gak colek kiri kanan. Saya selalu percaya. Kalau hatimu baik. Kamu cinta Tuhan sungguh-sungguh. Hati ini magnet bos. Hati ini kayak vacuum cleaner. Kalau hatimu benar. Itu akan menyerap berkat. Kemana engkau melangkah? Berkat kejar-kejar kamu. Kemana engkau bergerak? Orang lihat muka saudara gak tegaan gitu. Iya gak tegaan gitu. Kayaknya susah nih anak. Berkatin mana. Mukanya kayak mau mati gini. Loh iya. Betul. Tapi yang repot hati kita jahat. Yang repot hati kita gak beres. Yang repot hati kita matre. Yang repot hati kita duniawi. Makanya saya selalu bilang sama saudara. Anak Tuhan, kekristenan bukan hidup dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Bukan yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Tapi yang di dalam mempengaruhi yang... Saya pendeta yang percaya. Kalau hatimu beres sama Tuhan. Maka berkat Tuhan perintahkan utara, selatan, timur dan barat. Kejar kamu Pak. Kejar kamu Bu. Kejar kamu anak muda. Hidupmu akan ada banyak kebaikan Tuhan. Akan ada tanda-tanda kemurahan Tuhan. Saya mau mulai sebuah pelayanan bersama dengan istri saya. Kita bukan orang kaya. Kita bukan orang yang punya banyak duit. Saya rasa Pastor Andrew juga sama, cerita sama saya memulai GSJS Jakarta di Hotel Sedayu. Pasti cantik itu. Karena ayu. Nggak lucu. Namanya usaha lah. Tolong dibantulah. Dia cerita awal-awal katanya nggak ada orang. Hanya dia sama istrinya. Tapi lama-lama sih. Lihat. Berkat itu otomatis. Kalau ini benar. Sama-sama bilang sama saya berkat itu otomatis. Kalau ini benar. Amin. Pertumbuhan itu otomatis. Kalau ini benar. Promosi itu, Tuhan punya mata. Tuhan punya mata. Tuhan punya mata. Bosmu gak punya mata. Mungkin bosmu gak lihat kau baik. Tapi Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan lihat. Lebih penting mana? Tuhan lihat apa bos lihat? Makanya sabar. Bilang kiri kanan saudara. Sabar makanya. Bilang sama yang baru ngomong, gak usah gerasa gerusu jadi orang. Bilang. Amin. Ayat yang ke-21 ke-22 yuk kita cepat saja saudara. Yuk 21, 22 kita baca. 3, 2, ya jangan takut. Sebab juga Tuhan telah melakukan apa? Perkara yang besar. 22 jangan takut hai. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan. Pohon ara dan pohon anggur memberikan apa? Saudara lihat Tuhan akan bukan hanya memelihara saudara. Tapi dia bilang sama binatang jangan takut. Hai binatang-binatang di padang. Di tanah gembalaan pohon menghasilkan. Kalau binatang aja Tuhan perhatikan apalagi saudara. Halo? Kalau binatang aja. Makanya Tuhan bilang perhatikanlah burung-burung di udara. Saudara pernah lihat gak burung terbang? Terus dia jatuh. Terus saudara tanya kenapa jatuh? Belum makan bro. Gak ada burung pingsan. Gak ada, pernah lihat gak burung di pohon? Dia bengong. Dia ngomong sama burung yang lain, kenapa lu? Stres. Kirim biaya sekolah. Yang ada burung di depan rumah saudara, di dahan, liatin saudara yang stres. Burung bilang sama temennya, lu lihat gak tuh orang gila satu itu? Kenapa emang? Dia itu gila dia. Udah berkali-kali Tuhan tolong, masih aja khawatir. Iya gue bingung sama manusia.
Udah berkali-kali didoain sama Pastor Andrew. Maju ke depan bukan lagi tumpang tangan. Udah dikerimbat sama Pastor Andrew. Nah ya. Jangan cuma hebat di gereja. Oh di gereja aja. Hebat banget gayamu. Di gereja aja. Imanmu kayak wow. Yang di rumah jangan. Ada nih Tuhan. Memble. Makanya jangan punya iman tongkrongan. Jangan punya iman rame-rame. Banyak orang Kristen imannya rame-rame. Rame-rame aja berani. Rame-rame aja kuat. Di kamar. Oh iya mantap tuh. Siapa tuh? Oh mantap. Niko. Memang Niko luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Niko. Niko baru shalom. Terangkat saudara. Baru shalom dia. Dia bilang shalom lagi turun lagi. Iya. Jangan cuma iman rame-rame bos. Jangan dong. Makanya kenal Tuhan. Jangan cuma rame-rame. Kenali dia pribadi. Amin. Beda gak kenal rame-rame sama kenal pribadi? Beda. Saudara kenal saya. Oh Gideon ini teriak-teriak. Coba kenal saya secara pribadi. Kok akan tahu. Saya lemah lembut. Tidak sombong. Rajin mengatur. Kenali Tuhan. Bukan hanya dari kata pendeta. Banyak orang Kristen kenal Tuhan di keramaian, kata pendeta gitu. Coba kenalin dia secara pribadi dong. Face to face. Kenali dia. Hidupmu gak akan pernah masuk akal kalau kau kenal Tuhan cuma dari kata orang. Up close and personal. Mendapat perlindungan. Saya gak pernah lupa, suatu hari saya pergi ke terminal. Saudara, kemana Bapak Ibu? Terminal. Antar teman saya waktu itu lebaran, gak dapat tiket pesawat. Pesawat saya sedang dipinjam waktu itu. Amin aja udah gak apa-apa. Saya antar, teman saya bye. Saya mau balik ke terminal. Ada toko minuman, warung. Saya jalan, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tepok pundak saya. 1, 2, 3. Saya nengok, dia kaget. Saya bilang, kenapa Pak? Enggak jadi. Saya jalan lagi. Sekarang yang kanan. 1, 2, 3. Saya tengok lagi. Pak kenapa? Muka Bapak mirip, enak aja. Yang ketiga kali sekarang yang ke tengah. Cok, tok. Saya balik, saya yang Ada yang gak nyangka itu. Ada yang gak duga itu muncul di situ. Enggak. Oh ya udah santai aja bilang. Saya ke warung, saya nggak pernah lupa ya. Saya pernah ngomongin di mana-mana. Gideon Lover tahu cerita ini. Saya jalan, bapak warung dari jauh gini. Salah gini dia. Hebat Pak, hebat. Saya bilang dia kasih gini kan, saya kasih gini. Ada yang gak ngerti itu dia. Gajah. Ngapain saya jelasin gitu. Saya bilang kenapa Pak? Dek itu yang suka gendam orang. Yang suka hipnotis orang. Banyak orang diginiin ikut ke ATM diambil ATM-nya. Adek berkali-kali saya perhatiin gitu. Ilmu adek tinggi. Saudara tahu kan bukan saya. Ini tepuk tangan apa enggak sih? Bukan saya. Anak Tuhan tuh jangan takut disantet. Halo. Anak Tuhan kalau lewat kuburan jangan tangting-tung anak babi numpang lewat. Aduh, meles banget sih. Nanti Yesus bilang, Dodo, kata Yesus, babi kita makan. Jangan. Anak Tuhan gak mempan disantet. Gak mempan dipelet. Anak Tuhan jangan takut setan yang takut kita. Halo, kok gak yakin gini sih? Anak Tuhan kalau malam-malam jangan takut ke toilet. Dibangunin suaminya, RT-nya, RW-nya. Pak temenin Pak, kenapa takut ada setan di toilet? Setan gak sepengangguran itu. Ngapain dia setan nunggu di toilet gitu? Kapan datang nih si Andrew nih katanya. Oh setan lihat Pastor Andrew, wah. Kata setan gila, gue cabut bersinar.
Saya nggak ngomong apa-apa ya. Iya loh, amin. Ada orang Kristen tanya sama saya, Pak Pendeta, orang Kristen boleh nonton film setan nggak? Ini pertanyaan ada begini memang. Bukan soal boleh nggak boleh, tapi buat apa? Halo? Buat apa? Udah bayar, antri, dikagetin. Kan bodoh. Orang Kristen boleh nggak? Bukan soal boleh nggak boleh. Nggak ada orang nonton film setan pulang dia haleluya. Dahsyat kok Tuhan. Nggak ada. Apain? Rohmu menderita. Apalagi di film setan, pendetanya sama setan kayaknya tuh equal. Betul nggak? Kalau setannya teriak, wah pendetanya mental. Wah. Saya nggak pernah pelayanan pelepasan. Mereka teriak saya mental, nggak pernah. Yang ada setan dalam nama Yesus keluar. Dia keluar. Dunia sedang membodohi kita. Dunia, otakmu sedang diprogram sama dunia. Call me old fashion, call me lebay. It doesn't matter, saya nggak peduli. Tapi saya selalu bilang anak Tuhan. Level kita bukan dosa nggak dosa lagi. Bukan soal dosa nggak dosa lagi. Itu level orang baru bertobat bos. Level kita jadi berkat apa enggak. Itu aja udah. Pak Pendeta orang Kristen boleh pakai tato nggak? Bukan boleh nggak boleh. Tatonya Alkitab Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Pada mulanya adalah firman. Amin. Jadi berkat apa enggak? Nanti yang jam kedua, di sisa 8, saya akan bahas mengenai kuasa doa. Saudara yang ingin belajar mengenai doa. Mendapat perlindungan penuh dari Allah. Saya mau taruh dana, ada teman saya, taruh dana di sini yuk. Saya bukan orang kaya. Kalau taruh 100 juta, dapat 10 juta tiap bulan. Siapa yang gak pengen? Halo? Tapi saya doa dulu, makanya saya bilang Tuhan tolong. Kalau dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya lagi pengen waktu di Manado. Mendarat sampai di Jakarta, kalau saya sampai di Jakarta memang dari Tuhan, saya akan ingat terus. Sampai di Jakarta saya lupa. Lupa. Berapa bulan kemudian nonton di TV. Investasi ini. Kumpul semua orang di situ. Investasi bodong. Coba uang tabungan pelayanan saya taruh semua di situ. Apa jadinya? Saya altar call. Mas Rendro. Nah. Sampai saya undang pemain badminton. Main keyboard bisa bantu saya. Yang keempat, yang terakhir. Sudah diberkati amin. Yang kelima lebih tepatnya. Yang kelima kita ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-24. Yuk 24. 3, 2, 1. Ya tempat-tempat. Dan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Sama-sama bilang sama saya menjadi penuh. Lebih keras sama-sama bilang sama saya menjadi penuh. Sama-sama bilang sama saya berlimpah. Sama-sama bilang sama saya anggur dan minyak. Alkitab mengatakan yang keempat memperoleh multiplication, memperoleh pelipat gandaan. Ahlinya pelipat gandaan itu namanya Tuhan. Matematika surga dengan matematika dunia berbeda. Bagi dunia 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi bagi kerajaan surga 2 tambah 2 bukan 4. Berapa Pak Pendeta? Jadilah sesuai dengan. Makanya sama Tuhan jangan hitung-hitungan bilang amin. Makanya sama Tuhan jangan hitung-hitungan bilang amin. Jangan hitung-hitungan bilang amin. Jangan hitung-hitungan bilang amin. Jangan hitung-hitungan bilang amin. Kalau engkau pelayanan jangan hitung-hitungan. Kan gue udah pelayanan, ingat. Pelayanan bukan Tuhan yang butuh kamu. Kamu yang butuh Tuhan. Jangan karena pelayanan kau klaim. Oh aku udah melayani Tuhan jawab doa aku. Tuhan bilang oh no aku bisa pakai batu untuk melayani aku. Kamu melayani bukan aku yang butuh kamu kata Tuhan. Kamu yang butuh aku. Ambil ikan dari air tetap air, ikan mati. Ambil pohon dari tanah, tanah tetap tanah, pohon mati. Ambil manusia dari Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Manusia mati, bukan Tuhan yang butuh manusia, manusia yang butuh Tuhan. Jangan sombong, jangan lupa diri. Semakin diangkat Tuhan tinggi engkau, semakin merendahkan hati. Semakin berhasil hidupmu, semakin merendahkan hati. Semakin hebat karirmu, semakin merendahkan hati. Semakin diberikan kau kesehatan panjang umur, semakin merendahkan hati. Ingat. Selalu banyak orang lebih baik, lebih hebat, lebih keren, lebih pandai dari engkau. Tapi Tuhan memilih engkau. Dan ingat pemilihannya bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau luar biasa. Karena dia baik. Ada banyak anak Tuhan lupa diri. Belum siap
siapa-siapa, andalkan Tuhan. Jadi siapa-siapa, lupa diri. Ingat, sedetik kamu sombong, detik kamu melupakan diri, detik itu juga diambil. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, beres kita. Ingat ini baik-baik, jangan pernah mengandalkan dirimu, jangan pernah mengandalkan manusia. Ingat ini baik-baik bahwa sekutu terbaikmu bukan manusia, tapi Tuhan. Ingat ini baik-baik, backing terbaikmu bukan manusia, tapi Tuhan. Ingat ini baik-baik, yang harus kau andalkan bukan manusia, tapi Tuhan. Allah itu pecemburu. Kalau saudara mengandalkan manusia, dia akan tunjukkan tanggal mainnya. Ada orang bilang sama saya, oh Pak Pendeta, saya kecewa sama pendeta ini. Saya kecewa banget sama dia. Saya bilang, puji Tuhan, mantap. Lu kok puji Tuhan Pak Pendeta? Saya akan kecewa, kasih masukan. Oh, saya bilang manusia harus sering-sering dikecewain sama manusia. Kenapa? Agar manusia tahu satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan di hidup ini, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu hari Pastor Andrew akan mengecewakan saudara. Bukan saya doakan, tapi pasti. Mungkin dia gak niat, mungkin dia gak nyangka, mungkin dia gak berpikiran. Tapi namanya manusia terbatas. Suatu hari saya akan ngecewain saudara. Bodoh ngandalin manusia. It's a stupid things. Hal yang sangat bodoh. Berkat di balik pertobatan, waktu saya sudah habis, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Memperoleh perhatian penuh. Orang yang bertobat. Hari-hari ini khotbah tentang pertobatan jarang didengar di gereja. Hari-hari ini khotbah tentang berbalik dari dosa jarang didengar di gereja. Hari-hari ini khotbah yang menghiasi gereja-gereja Indonesia. Berkat. Salah kan? Nggak salah. Tapi salah konsepnya. Berkat itu buah hasil. Akarnya yang kita kejar. Miliki Tuhan, miliki segalanya. Miliki Yesus, miliki semuanya. Saya ajak saudara untuk perlahan-lahan bangkit berdiri. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, bisa angkat tangan saudara. Kasih tos kiri kanan saudara, bilang kita berjuang sampai garis akhir. Bilang saudara, kita berjuang. Bilang sama yang baru ngomong, oleh kekuatannya kita dimampukan. Pak. Kalau kau pulang ribut sama istrimu, damai. Bu. Kalau kau punya kepahitan sama suamimu, sama mertuamu, sama anakmu, damai. Anak-anak muda, kalau hari ini kau punya dosa, beres. Maut selangkah dari hidup, we never know kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam pertobatan senantiasa. Sama-sama kita datang sama Tuhan.